Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa tammimna bil khairat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatin muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa risalihi wa amanil wasiri wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif al-'alim al-'alamah al-hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa qala aidan Al-Alim Al-Fadil Al-Wara' Al-Kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Kok sepi nobar kabeh. Yang senengane bal-balan ya. Duh. Wae bal-balan kok ono ngaji. Sing seneng bal-balan. Kalau gak seneng, walau saat dari masjid nobar sih tentang pos. Ya Allah. Saat niki tetap fi fadilatil ama'in ya, imamah ya. Karena pertemuan kemarin saya izin, ada kurang lebih 6 hadis nanti saya baca, tapi kita kupas, kita jelaskan sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu atsani asyara. Bab ke-12 fi fadilatil ama'im, menjelaskan tentang fadilah memakai imamah atau serban. Ila angkol. Jadi sekali lagi, imamah itu atau serban itu kemarin saya jelaskan termasuk bagian daripada adat, sunnatul adah ya. Kesunahan karena jadi kebiasaan. Itu bangsa Arab itu imamah itu adah artinya adalah kebiasaan. Lah karena dipakai juga oleh Nabi, jadi sunnatul adah. Jadi kalau panjenengan ingin pakai imamah, ya jangan niru Abu Jahal. Paham ya? Karena Abu Jahal ya pakai imamah, Abu Lahab ya pakai imamah. Karena libasul adah. Maka yang paling pas ya ketika berimamah niru siapa? Kanjeng Nah, kalau imamah sama apa imamah? Iqtidaan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu paling pas. Terus diantara pemakai imamah adalah simbol sekali lagi ini binisbatil urf itu ukuran pada umumnya, yaitu orang yang berimamah biasanya orang-orang yang al-alim al-alamah gitu ya, mengemban ilmu lah. Tapi dengan adanya bab imamah ini kita bisa tahu nanti bagaimana cara Nabi memakai imamah, bagaimana statusnya imamah. Dan yang tidak biasa dengan imamah jangan antipati dengan apa imam. Oh, bahaya imamah sekarang karena termasuk sunnatul adah. Tentu ada fadilah-fadilahnya ketika memakai.
Saya lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala wa malaikatahu, sesungguhnya Allah beserta para malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna ayyu'azzimuna, yaitu mengagungkan. Kepada siapa? Ala ashabil amaim, terhadap mereka yang membiasakan memakai imamah, dimuliakan. Ai alladzina yalbasunaha, mereka yang memakai imamah kapan? Ini kan ada waktunya mestinya. Kita pakai pakaian yang formal dan non formal itu kan ada waktu-waktu sendiri ya. Yang sampai kebalik tidur pakai jas, rapat kausan, ya ini kuali, paham ya? Utawa lek pas nonggone rekreasi pakai pakaian bagus, lek wae sembahyang pakai kaos dalam, paham ya? Marunu dalil kuat, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat dari pakaian kita, pakaian kalian. Bal yanzuru ila qulubikum, sing penting hati ini. Jadi diupayakan kalau panjenengan jalan-jalan pakai pakaian-pakaian branded, pakaian-pakaian bagus, ya sholat ya pakai. Utamakan gitu ya. Yang terpenting menutup aurat lah. Jadi kapan para malaikat, kata Allah bersamaan dengan malaikatnya itu yu'azzimuna, terhadap mereka yang membiasakan memakai imamah, yaumal jumu'ati, ketika hari Jumat atau pas cuai Jumatan. Fayata'akkadu lubsuha fi dzalikal yaum, maka bisa dipastikan karena satu Jumat itu punya keistimewaan sayyidul ayyam, dan yang di dalamnya atau apapun yang ada di dalam Jumat selama itu kebaikan, termasuk bagian daripada sunnah-sunnah yang muakkadah, sunnah-sunnah yang takkid, sifatnya itu adalah ditekankan. Ada Jumat mubarakah, betul enggak? Orang itu gemar sedekah Jumat, ada yang jualan khusus Jumat diskon. Terus pokoknya hari Jumat itu dibuat dengan kebaikan. Wa yundabu lil imam ayyazida fi husnil hay'ah, maka untuk seorang imam dalam sholat itu disunahkan memakai imamah dan menambahkan kewibawaan. Sekali lagi menambahkan apa? Kewibawaan. Jadi saya jelaskan sebagai simbol juga. Jadi sekali lagi, walaupun ini riwayatnya rawahu at-Tabrani an Abi Darda wa huwa hadisun dhaif. Hadis dhaif itu ada fadhailul a'mal. Dhaif itu tidak bisa diamalkan secara menyeluruh atau semua diperintahkan, tapi di situ ada fadhailul a'mal. Ada kefadilah-kefadilan dalam mengamalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, farqu ma bainana, pembeda di antara kita, wa bainal musyrikina, dan orang-orang musyrik, al-amaimu, yaitu memakai imamah, alal qalanisa, ketika kita memakai kopiah. Jadi tidak ada yang bawa surban, kita pakai kopiah ya. Nah, ini simbol alamah. Kemudian ada yang dikerudungkan, paham ya? Ada yang dibebet-bebet gini, bisa dipahami ya? Bisa digambarkan ya? Ailubsul imama alal qalansuwa, jadi memakai imamah di atasnya kopiah. Wahya ma yalifu alaihil imamah, dimana
Kopya itu atau imamah tersebut itu ketika digunakan di atas kopya itu bisa dilipat seperti ini, digulung. Fal muslimuna yalbasuna al-qalansuwa wa fawqaha al-imamah. Dan orang-orang Islam sebagai simbol, sekali lagi simbol, alamat, tanda ketika memakai imamah itu terlebih dahulu pakai apa? Qalansu atau kopiah. Wa lubsul qalansuwa wahduha atau wahdaha zail musyrikin. Nah, menurut Syekh Nawawi, kalau kita pakai kopiah tok, tidak pakai imamah, ini seperti orang-orang musyrik. Artinya orang-orang Yahudi itu juga punya identitas, ya. Bisa pernah tahu ya, yang seperti itu. Nah sekali lagi ini minal adah, pembeda. Kalau sekarang kan emang sudah Islam tersebar ya. Apalagi songkok, mohon maaf, saya suka songkok hitam itu. Saya punya, sesekali saya pakai, tapi lebih seneng yang ini karena apa? Apa jenis? Gampang keringetan gitu loh ya. Jadi panjenengan kalau pakai kopiah sing enjoy gitu. Sing pantes, ojo tuku kopiah sing miring gitu, separuh jangan. Jadi ini simbol, sekali lagi simbol, bukan kewajiban. Tahadus bin nikmah, almarhum ayah saya itu termasuk tokoh lintas agama. Artinya dengan saudara-saudara yang satu nusa satu bangsa dan lintas agama sering kumpul. Ada mendiang namanya Pak Edi, meninggal orang. Itu pernah ketika kumpul sama kiai-kiai di Jakarta, karena bareng sama ayah saya ma'ruf artinya diketahui kalau kiainya gitu. Jadi Pak Edi ini, mending Pak Edi ini bareng sama ayah saya, pendeta, pakai songkok hitam, duduk sing songkok hitam terus pendeta duduk hitam ya, pakai songkok hitam terus pakai jas, jenggotan, face bentuknya ini wis muslim banget. Terus digerjelek sama ayah saya, ditanya, kiai sama siapa? Sama Kiai Edi, padahal pendeta. Lah orang yang diomong seperti itu percaya, akhirnya teluk Kiai Edi gitu. Padahal pendeta. Akhirnya bagaimana? Karena takut nanti berlarut sama ayah saya, Pak Edi zaman kenal loh, saya pendeta dari gereja, dari sing mari nyeluk kiai, ono kiai no gereja. Paham ya? Artinya ketika pakai simbol nasional negara kita, siapapun bisa kan gitu. Nah nanti yang membedakan adalah ya tentu amalia-amalia, khususnya ibadah, bukan baju kita, bukan pakaian kita, bukan apa yang menempel pada diri kita, tapi apa amalia ibadah kita. Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Dulu pembedanya apa? Ya, seperti itu ya Bang. Dulu pembedanya apa? Ternyata sama-sama pakai imamah, tapi imamahnya beda. Coro Nabi itu kan penyempurna, artinya oh ini tidak pantas. Pernah dengar istilah isbal enggak? Pernah ya? Isbal, paham ya? Jadi pakaian yang melebihi apa mata kaki. Itu berbagai ulama mengartikan beda-beda. Artinya bagaimana? Kalau isbal itu umumnya sesuatu yang melebihi daripada mata kaki identik dengan kesombongan. Bisa dipahami ya? Dulu orang memakai sesuatu kok berlebihan itu sombong, karena gak podo ambek umumnya gitu loh. Paham ya? Cara nanggone Taman Sari ini mobilnya rata-rata Alphard, sombong rata-rata. Kalau sing amin ini. Jadi rata-rata Alphard. Terus ada satu orang itu pakai Porsche. Utawa apa mana Pak? Sing ngapain om?
Lamborghini. Iku sik Gini dari ini Jinu. Larange kaya apa gitu. Wah, beda dhewe kan gitu. Gambarannya gitulah contohnya. Lah satu ketika Abu Bakar ya pakai sesuatu yang melebihi. Nah, tapi secara pemahaman ada yang mengatakan khusus Abu Bakar. Ada yang mengatakan yo kabeh selama gak duwe sifat sombong ndak apa-apa. Wis minal ada. Sehingga ketika panjang ataupun pendek tidak menjadi apa namanya? Pembatalan ketika kita ibadah. Nganu isbal. Gak sah sholatmu, enggak ada seperti itu, ada. Paham ya? Selama pakaian itu memenuhi kriteria atau syarat suci, maka sah saja ketika ibadah. Nah sama itu, minal adah, dari kebiasaan. Pembahasan ini menunjukkan satu simbolis atau identitas. Apakah di Quran itu ada Allah memberikan simbolis atau identitas bagi seseorang yang dikatakan hambanya Allah, yang dikatakan pula orang yang senantiasa menjaga ibadahnya di hadapan Allah SWT? Ternyata ada. Ketika Allah mensifati Nabi Muhammad ya, nanggone surat apa ini? Hujurat. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Terus kemudian apa? Tarohum. Nah ini sebagai apa namanya? Sebagai identitas pembeda. Tarohum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kemudian ada kalimat simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum ay alamah artinya isyarah artinya tanda. Jadi ada orang yang ruk'an sujjadan. Jadi kalau gramatika Arab itu ruk'a sujjad itu berarti lebih dari biasa. Pakai wazan fu'al. Sujud, abayuna sujud. Tapi kalau abayuna sudah diartikan sujjad, berarti melebihi sujud pada umumnya. Umumnya 5 waktu, ternyata tambahi mana sujudnya akeh ini sujjad. Tawwab, orang yang sering bertaubat, bukan orang yang sekedar sekali saja bertobat, tapi sering apa bertaubat. Nah ini simahum, tanda. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, riwayat dari Imam Al-Mujahid, simahum fi wujuhi min athari sujud itu bagaimana? Apakah orang habis sujud terus lepas dari sujudnya ono tondo bekas atau bagaimana? Itu kan macam-macam. Berbagai versi ulama dengan alasan dan kriteria masing-masing menjelaskan simahum fi wujuhi min athari sujud bagaimana. Kalau Imam Al-Mujahid menjelaskan itu nanti gambaran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, di antaranya nanti di hadapan Allah karena seringnya kita sujud, makanya kita itu bersyukur bisa ditakdirkan oleh Allah sujud. Napa? Sujud. Kata beliau, nurun fi wujuhihim minal khusyu'. Ada cahaya di wajahnya sebab kekhusyuan ketika dia melaksanakan sholat. Gampangannya wong lek ahli ibadah itu wajahnya ini tidak sampai apa namanya musam apa jadi kusam apa artinya gampang merengut. Wajah ini senyum.
Jadi bukan mulut bibirnya yang senyum, wajahnya saja berseri-seri. Itu termasuk bagian daripada tanda orang yang sujud. Sering-sering tapi sing paling pas ini. Bukan hanya itu saja. Sing paling pas itu kalau tadi kan pembahasan pakaian ya. Kalau pakaian itu bisa ditiru. Sing paling pas bagaimana Allah menceritakan tentang orang-orang munafik sebagai pembeda. Munafik artinya orang-orang musyrik juga, orang-orang kafir juga. Ketika zaman para nabi-nabi terdahulu sampai zaman Nabi Muhammad SAW, Allah itu menjelaskan ini. Dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Nanti ini sebagai pertanda. Oh iki lho, sejatine wong muslim iki tandai mestine kok ngene. Kelakonane iki seperti ini diantaranya. Dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dulu banyak yang ingkar dengan ayat-ayatnya Allah. Artinya kebesaran-kebesaran tanda-tanda yang sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling parah itu wayaqtulunal anbiya bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi-nabi dengan cara yang salah. Arti wayaqtulun ini banyak. Ada satu riwayat itu jenenge nabi itu kan banyak ya. Kalau rasul kan terbatas ya. Nabi itu banyak. Ada satu riwayat menjelaskan satu hari membunuh nabi 300 nabi dibunuh. Tentu jenengan roto angel menggambarkan ini roto angel. Sing paling enak ada satu keterangan wayaqtulunal anbiya itu ya apa? Ternyata sing paling pas dan berlaku sampai sekarang iku membunuh karakter. Paham ya? Bahaya, pembunuhan karakter itu bahaya. Apa pembunuhan karakter itu? Menyebabkan orang lain krisis kepercayaan. Panjenengan seumpama ada orang nggak suka sama panjenengan, terus cerita ke orang lain mensifati jenengan yang tidak panjenengan kerjakan atau lakukan. Ojo percaya ambek fulan gini pokoknya dibunuh karakternya di. Nah ini wayaqtuluna anbiya bighairi haqq. Nabi-nabi banyak ditentang seperti itu, khususnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang paling jelas adalah pamannya sendiri ya. Siapa pamannya sendiri? Abdul Uzza atau diistilahkan oleh Allah Abu Lahab. Ojo percaya ambek Muhammad, aku pamane dhewe gak percaya. Nah, ini kan pembunuh karakter, paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, ini wayaqtulunal anbiya bighairi haqq. Kemudian Allah menjelaskan. Nah, ketika terjadi seperti itu maka bagaimana pembeda orang-orang mukmin dan orang-orang musyrik atau mukmin dengan orang-orang fasik atau munafik? Maka Allah mengatakan laisu sawa'a, tidak sama mukminun wa minhum munafikun atau minhum mukminun wa minhum fasiqun. Tidak sama kata Allah, laisu sawa, karakternya pun sendiri. Min ahlil kitab, mereka yang dikatakan ahli kitab itu bukan selain Al-Quran. Ahli kitab itu termasuk juga Al-Quran. Dengan umat-umat yang iman kepada nabi-nabi terdahulu, khususnya umat baginda Muhammad sallallahu alaihi, laisu sawa min ahlil kitabi. Pertama menjelaskan bagaimana ahlil kitab, orang-orang yang senantiasa tidak jauh dari kitab. Ya Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu, khususnya Al-Quran, yaitu ummatun qaimatun. Kemudian apa? Yatluna ayatillah ana al-laili, yang senantiasa deres Quran. Naiki identitas kita. Mestinya ini yang menjadi simbolis kita. Lek akeh deres Quran berarti tidak perlu dipertanyakan keimanan. Sebab tidak mungkin ditiru. Katakan orang Islam punya kitab pedoman yaitu Al-Quran. Orang yang selain Islam maka tidak mungkin deres Quran padane kaya wong Islam. Tidak mungkin buat perbandingan nonggone Ramadan apa jenenge ono darusan Quran.
Saudara kita yang lain bikin perbandingan, ayo bisa bikin yang gawe bisa terusan Quran kan tidak mungkin. Maka simbol atau tanda yang paling baik sudah digambarkan oleh Allah. Salah satunya di antara simbol-simbol atau tanda-tanda yang baik adalah ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana'al lail. Kemudian diteruskan lagi wahum yasjudun. Mereka itu senantiasa menghadap kepada Allah dalam keadaan sujud. Ini simbol-simbol kita. Makanya ada istilah guyon itu di dalam KTP-nya Islam, tapi dia tidak pernah melaksanakan kewajiban. Akhirnya Islam temenan apa Islam KTP kan gitu ya. Jadi itu cambuk bagi mereka yang seumpama statusnya adalah Muslim tapi belum mengupayakan untuk melaksanakan kewajiban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sholatil malaikatu alal muta'ammimin. Para malaikat memintakan ampunan, mendoakan da'at lahum bil barokah wastaghfarat lahum. Memintakan ampunan kepada Allah, mendoakan mendapatkan keberkahan untuk siapa? Alal muta'amminin, bagi mereka yang memakai imamah. Kapan? Yaumal Jumu'ah, ketika hari Jumat. Paham ya? Ini termasuk fadilah memakai imamah. Tapi kalau nggak memakai bagaimana? Tidak apa-apa. Wong ini sekedar adalah sunnatul adah. Apalagi kita sadar diri ya, artinya terlepas dari iktidaan bin Nabi, mengikuti Nabi, niru kanjeng Nabi secara pakaian, kita sadar diri koyoke aku kurang pantes gawe imamah. Kalau kita menisbatkan imamah, menggolongkan imamah itu untuk orang-orang yang mengemban ilmunya Allah. Sadar diri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, rakaatani bi imamah. Ini hadis maudhu ya. Rakaatani bi imamatin, 2 rakaat melaksanakan 2 rakaat, salat 2 rakaat menggunakan imamah, khairun min sab'ina rakaatan bila imamah, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan imamah. Ini hadis maudhu. Artinya saya jelaskan, tujuan kita menghadap Allah tak lain adalah untuk ibadah. Lah ketika kita mengatakan ibadah, sekali lagi, ketika kita mengatakan ibadah, maka kita dianjurkan memakai pakaian terbaik. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, manusia, pakailah pakaian terbaikmu ketika engkau melaksanakan ibadah alias sujud. Walaupun ayat ini secara khusus ketika tawaf, ya, ketika tawaf. Kemudian secara umum, ya masjid-masjid pada umumnya, maka kita pakai pakaian terbaik kita. Nah, ini tujuannya itu. Rawahu an-Dilami an Jabir. Qala al-Manawi, ulama bernama Imam Syekh Manawi mengatakan, kenapa kok sampai ditekankan seperti itu? Dia mengatakan li anna sholata hadratul mulki. Karena ketika kita sholat, kita itu digambarkan seperti hadir di istana raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya, kata beliau, waddukhulu ila hadratil mulki bi ghairi tajammulin khilaful adab. Kalau ada orang masuk istana kerajaan dengan pakaian compang-camping, pakaian sing kurang pantes, maka ini diistilahkan khilaful adab, gak duwe tata krama.
Entah benar apa enggak, karena saya belum pernah masuk. Istana negara itu masuk harus pakai sepatu, betul? Kecuali zamannya Gus Dur ya. Gus Dur tuh sing olehno sarungan mlebu. Liyane gak oleh. Resmi betul. Dinas. Jenengan masuk manapun yang sifatnya itu emang ada peraturan baku, harus pakai sepatu. Gimana ya? Pokoknya ada, harus pakai sepatu. Kalau enggak ada itu sampai dipinjemi. Ada tempat bos pakai sepatu kan ada biasanya. Itu namanya sistem. Artinya peraturan-peraturan yang emang diberlakukan. Sama menurut beliau. Ojo sampai pakaian-pakaian sing indah mestinya ada gawe kanggone ibadah nang Gusti Allah tidak kita pakai. Bahasanya seperti itu. Terus ada satu riwayat Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cucunya Rasulullah SAW. Itu kalau sholat, kalau ibadah, la bisa ahsana siyabihi, memakai pakaian terbaik. Jadi kalau kita kan pakai pakaian terbaik, pas wae riyo tok. Labelnya gak dicoplok. Ngetarane lek anyar. Ono bandrole maneh. Tuku piro tadi kasih ngomong itu lawan bandrole. Itu kalau kita biasanya. Ya Allah. Beliau enggak setiap hari pakai la bisa ahsana siyabi. Memakai pakaian yang terbaik. Terus ditanya, ya ibna binti Rasulillah, wahai cucunya Rasulullah, lima talbasu ajmala thiyabika, kenapa engkau memakai pakaian terbaik ketika engkau ini sholat? Artinya pakaian-pakaian sing indah. Maka beliau menjawab, innallaha jamilun, Allah itu indah, wa yuhibbul jamal, dan Allah, karena Allah itu indah, maka Allah mencintai keindahan. Sebagian daripada keindahan hamba ketika bersujud di hadapan Allah yaitu memakai pakaian terbaik ya. Terus paling apes-apes nutupi terus paling apes-apes itu nutupi napa au. Fa ana atajammalu li rabbi, oleh karena itu ketika aku menghadap ke Allah maka aku menghias diriku karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengutip ayat apa? Khudzu zinatakum inda kulli masjid, memakai pakaian-pakaian terbaik ketika sujud atau ketika datang ke masjid atau di mana tempat itu digunakan sujud. Itu tujuannya itu, tidak punya tujuan lain. Terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu, memakailah pakailah imamah, fa inna syayatina la tata'ammamu, karena syaitan ini tidak memakai imam. Termasuk bagian daripada fadilah imamah. Yang paling bahaya adalah merasa lebih baik, berimamah merasa lebih baik dari orang yang tidak berimamah. Bahaya. Begitu juga sebaliknya, yang tidak berimamah merasa lebih baik daripada yang berimamah. Itu bahaya. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi man kana fi qalbihi mithlu dzurratin al-kibr, yaitu dia tidak bisa masuk surga kalau di hatinya itu ada kesombongan, walaupun ukuran daripada kesombongan itu seukuran jagung. Jadi mau digambar seperti itu. Jadi sekali lagi, panjenengan berimamah, kita berimamah itu karena tak lain mengikuti sunnah. Yang tidak berimamah bagaimana? Ya tidak serta-merta meninggalkan sunnah Nabi. Ada sunnah-sunnah yang lain yang dikerjakan. Yang terpenting di antara keduanya tidak mengklaim lebih baik. Jadi ada satu kisah Ibrahim bin Adham itu marra bi Makkah.
Ibrahim bin Adham itu menuju kota Mekah, terus di tengah-tengah itu ada batu. Ada batu, ada tulisannya. Batu itu ada tulisannya. Tulisannya gini. Iqlibni taghtabir. Baliklah saya, maka kamu akan mendapatkan pelajaran. Baliklah saya, maka kamu akan mendapatkan apa pelajaran. Maka dibalik sama beliau. Ternyata apa? Ada satu tulisan yang tertulis di dalamnya atau di atas batu tersebut, anta bima ta'lamu, kamu mengetahui sesuatu yang apa yang kamu ketahui, la tak malu, tapi tidak kamu kerjakan. Kita tahu ada amal ibadah seperti ini, kita tahu, tapi kita serta-merta tidak mengerjakan sama sekali. Bahkan naudzubillah min dzalik sampai berani nolak. Ini kata apa? Tulisan yang ada yang tertulis di batu tersebut, anta bima ta'lamu la ta'malu. Apa yang kamu ketahui tapi kamu tidak kerjakan. Fa kaifa tatlubu ma la ta'lamu. Masa kalau emang kamu itu tahu ilmunya tidak mengerjakan, lantas masa kamu itu meminta sesuatu yang tidak kamu ketahui? Artinya kalau kita melakukan satu amal ibadah berdasarkan pengetahuan kita, sudahlah. Paham ya? Jadi kalau kita melakukan satu ibadah harus berdasarkan pengetahuan kita. Karena kita tidak bisa melakukan satu ibadah tanpa pengetahuan. Dari mana kita tahu pengetahuan? Ya dari kajian, dari bertanya, atau dari guru kita, dari orang tua kita, termasuk bagian dari amal ibadah. Kemudian dijelaskan oleh Sufyan bin Uyanah, ini paling apa ya? Paling ditekankan. Tadi sudah membahas simbol, kemudian apa namanya, isyarah atau tanda. Nah, ini yang lebih ditekankan ini. Yang lebih ditekankan adalah Sufyan bin Uyanah itu mengatakan ajhalun nas paling bodoh-bodohnya manusia, mantarokal amalah, mereka yang berani meninggalkan amal kebaikan atau amal ibadah, bima ya'lamu, dengan apa yang ia ketahui. Dia meninggalkan amal ibadah, tidak beramal, tapi sejatinya dia tahu amalannya. Beda ya, nanti bedakan ya. Tidak mengerjakan selama tidak ingkar, aman. Tapi kalau sudah ingkar, bahaya. Tadi contoh imamah. Kita tidak memakai imamah, tapi kemudian kita lanjutkan ingkar. Nah ini tidak boleh. Nanti nambahi perkara. Kata Sufyan bin Uyanah, ajhalun nas mantarokal amal bima ya'lam. Berarti dia itu bisa nanti tergolong paling bodoh-bodohnya orang. Dia meninggalkan amal ibadah dengan ilmu pengetahuan. Kemudian lagi menjelaskan, kalau tadi yang bodoh-bodohnya orang, sekarang pinter-pinter orang. Wa a'lamun nas man amila bi ilmihi. Paling pinter-pinternya orang adalah mengamalkan sesuatu sesuai dengan keilmuan. Jadi pinter termasuk. Artinya mengamalkan ilmu. Yang terakhir ini yang menjadi nanti upaya kita, bagaimana di hadapan Allah derajat kita lain daripada orang-orang yang biasa. Artinya punya kualitas keimanan. Siapa? Wa afdhalun nas, paling utamanya manusia adalah akhsya'uhum lillah, sing paling khusyuk ketika sholat ngadep Gusti Allah. Tentu yang tahu kekhusyuan hanya diri kita sendiri. Nah, ini paling utama. Jadi terlepas dari apapun yang kita bahas, selama kita tidak punya apa namanya kiber itu sombongan,
pakai imamah merasa lebih baik daripada yang lain, terus tidak pakai imamah juga merasa lebih baik daripada yang imamah, ini insya Allah kita aman. Tapi kalau merasa kiber, merasa apa jenenge, sombong, merasa lebih baik dirinya, kayak ini yang nanti menjadikan kita celaka. Paham ya? Jadi mengganggu imamah gak imamah, selama hatinya selamat, insya Allah selamat dunia lan akhirat. Yang paling bahaya apa? Merasa lebih baik, paham ya, dari orang lain. Kalau sering cerita, insya Allah pernah cerita, Imam Syafi'i pernah nangis ketika berpapasan dengan orang yang tua. Kenapa nangis? Beliau mengatakan dia lebih dahulu sujud di hadapan Allah. Terus ketemu anak kecil, Imam Syafi'i nangis lagi. Kenapa wah Imam kok nangis? Dia belum melakukan dosa. Oh, ini termasuk bagian daripada apa namanya? Muhasabatun nafsi. Ngitung-ngitung awake dhewe. Cari Umar bin Khattab, sebelum kamu menilai orang lain, nilailah dirimu sendiri. Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.